nama GKI Karangsaru Semarang, Kak Betty mengucapkan selamat tahun baru untuk oma opa, mama papa, dan adik-adik sekalian. Kiranya di tahun baru 2021 ini, Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita dan kita pun tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka ibadah anak GKI Karangsaru masih tetap dilaksanakan secara virtual atau online. Oleh sebab itulah, Kak Betty merindukan adik-adik semua tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah anak dengan penuh setia dan sikap yang baik serta penuh hormat kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara adik-adik meminta bantuan papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau menyerahkannya melalui tata usaha gereja, atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer uang persembahan ke rekening-rekening bank berikut ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa dengan Kak Lisa, di mana pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita saat ini masih dengan online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih diperbolehkan Tuhan untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kak Lisa ajak adik-adik untuk senam ayat terlebih dahulu, ya, dimana Kak Betty sudah mengajari adik-adik pada minggu yang lalu untuk senam ayat. Masih ingat enggak? Ayat berapa coba? Yaitu dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian adik-adik. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, adik-adik bisa? Ayo kita ulang sekali lagi ya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, adik, itu katakan ya bahwa apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, karena Tuhan tetap apa? Menjaga kita. Tuhan tetap menopang kita. Nah, ya adik, tadi kita sudah senam ayat ya. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Akan memuji pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala yang ada di dunia ini Tuhan yang mengatur.
Jikalau kami mempunyai Allah yang sangat berkuasa atas dunia ini, atas segala isi dunia ini Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur jikalau Tuhan telah memelihara kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang lalu, sampai saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami sampai saat ini. Di mana pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur jikalau Tuhan memberikan kepada kami orang-orang yang mengasihi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami ingin memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Lah adik, kita akan pujian ya. Tadi katakan bahwa Allah berkuasa atas isi dunia ini. Dan Tuhan juga apa? Berbuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, jikalau Tuhan berkata, jikalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Tuhan pasti akan menepati Tuhan. Meskipun kadang bagi orang kita kecewa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang dikecewakan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan pujikan lagu Oh Tuhan pencipta langit. Tidak ada yang mustahil karena Tuhan berkuasa. Allah kita adalah Allah yang besar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala isi dunia ini yang memiliki adalah Tuhan. Yang menciptakan adalah Tuhan. Kita bangga ya, punya Tuhan yang apa? Sangat berkuasa, sangat besar kuasanya. Kita akan pujikan Allahku besar.
adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Ya, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk belajar akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan menolong kami di dalam mendengarkan akan setiap perkataan Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai murid-murid Tuhan, kami boleh belajar akan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Kami boleh belajar akan setiap apa yang Tuhan inginkan melalui pembacaan firman tadi. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu akan sampaikan boleh benar-benar berasal dari kebenaran-Mu Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu, biar Tuhan sendiri akan menolong mereka, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi kita sudah berdoa, adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15, 19 sampai dengan 23. Adik-adik, Kak Lisa mau tanya ya, pada adik-adik. Pernahkah adik-adik menghadapi permasalahan? Misalnya, adik-adik sakit, adik-adik nilainya jelek, adik-adik pasti sedih. Mau menghadapi ulangan, adik-adik pasti punya perasaan, punya apa? Masalah. Duh, aku nanti bisa enggak ya? Aku bisa enggak ya? Kak Lisa ingin katakan bahwa setiap manusia yang di dunia ini pasti mempunyai permasalahan. Entah permasalahan itu besar, entah permasalahannya itu kecil, tetapi setiap manusia pasti mempunyai permasalahan. Tak terkecuali dengan Tuhan Yesus, dengan Yesus yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di dunia sebagai manusia, Yesus pun juga mengalami masalah. Bukan pada waktu Tuhan Yesus dewasa saja mengalami masalah, tetapi sejak kelahirannya, sejak dia lahir di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mempunyai masalah. Permasalahannya apa toh adik-adik? Tuhan Yesus menghadapi masalah, yaitu masalahnya apa? Ancaman untuk nyawanya, untuk jiwanya. Dia menghadapi permasalahan dari seorang raja yang mengancam bahwa apa? Yesus harus dibunuh. Betapa kejamnya.
betapa sedihnya. Tetapi apakah Allah membiarkan? Apakah Allah tidak menolong? Ternyata Allah mengatur segala sesuatunya. Pada waktu mengalami ancaman itu, apa toh yang dilakukan Allah untuk Yesus? Yang pertama yaitu kita tahu ya dari Kak Vivi cerita ya di mana orang-orang Majus datang untuk sujud dan menyembah kanak-kanak Yesus. Dan pada waktu orang Majus ini datang ingin menyembah Tuhan Yesus, dia bukan hanya apa? Datang aja enggak, ya, bukan hanya menyembah, tapi dia juga apa? Membawa persembahan yang begitu baik, yang sangat terbaik untuk Yesus, untuk anak-anak Yesus ini. Nah, pada waktu orang Majus ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya di sini katakan ya pada pasal kedua ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia tahu sebelah mana ya, dia mencari-cari. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes kaget. Herodes terkejut bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Ada seorang raja yang akan apa? Menjadi saingannya dia. Menjadi saingan Raja Herodes. Wah, Herodes tidak senang. Ya. Adik-adik, Herodes tidak senang. Ya, ada raja yang akan menyaingi dia. Yang akan berkuasa untuk bersaing dengan dia. Herodes tidak senang. Ya. Lalu apa adik-adik? Pada ayat yang keempat, dikumpulkan ya. Herodes mengumpulkan orang-orang pintar itu, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, dia mengumpulkan di mana tuh nanti tuh lahirnya itu ya. Lalu diberitahu. Ya. Jadi orang Majus ini bisa ketemu kanak-kanak Yesus karena dia diberitahu oleh Raja Herodes dan orang-orang istana itu. Nah, tetapi adik-adik, kalau tadi keinginannya orang Majus benar-benar ingin sujud dan menyembah kepada kanak-kanak Yesus, ya, tapi apakah benar si Herodes ini ingin sujud menyembah kepada Yesus? Ternyata apa adik? Herodes kan bilang sama orang Majus ini ya, bahwa nanti kamu setelah ketemu dengan Yesus, dengan anak-anak Yesus ini, kamu nanti kembali kepada aku diberitahu di mana, ya, bagaimana, ya, dan dia juga pengen tahu, aku juga akan menyembah, akan sujud kepada Yesus. Bukan adik-adik, tetapi dia mempunyai maksud yang lain, dia mempunyai motivasi yang lain terhadap kanak-kanak Yesus ini, yaitu dia ingin apa? Ingin membunuh. Nah, ternyata benar adik-adik. Ya. Setelah orang-orang Majus ini datang, dia bertemu dengan kanak-kanak Yesus. Ya. Dia sujud menyembah, memberikan persembahan yang terbaik bagi kanak-kanak Yesus ini. Orang Majus ini pulang. Ya. Tetapi di sini tadi Kak Lisa bilang bahwa Allah itu apa? Merencanakan. Allah itu menolong kanak-kanak Yesus. Allah tidak akan membiarkan Yesus sampai dibunuh oleh Herodes. Yaitu orang Majus ini harus kembali tidak melalui jalan tadi. Tetapi dia harus apa? Dia harus menempuh jalan yang lain, bukan jalan yang tadi pada waktu ke Herodes. Itu yang dilakukan Allah. Yang pertama. Ya. Lalu hal yang kedua adik-adik yang Allah lakukan. Yang Allah lakukan hal yang kedua apa?
bahwa Tuhan itu juga apa? Memperingatkan kepada Yusuf melalui mimpi. Yusuf, Maria dan kanak-kanak Yesus ini harus menyingkir, ya. Harus menyingkir ke Mesir. Ya. Lah, itu yang dilakukan oleh Allah. Ya. Jadi adik-adik, pada waktu orang Majus tadi kembali dan dia tidak melalui jalan, tidak menuju kepada Herodes lagi untuk datang kepada Herodes lagi. Wah, si Herodes jengkel, ya. Si Herodes apa? Marah besar. Dia merasa apa? Diperdaya oleh orang-orang Majus ini. Dia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus ini. Sehingga Herodes menyuruh, ya, untuk membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Karena perkirakan waktu itu usia Yesus, anak-anak Yesus 2 tahun. Dia bertemu dengan orang Majus ini. Herodes sangat marah. Ternyata betul. Motivasi Herodes bukan apa? Ingin menyembah, tetapi dia ingin apa? Membunuh. Dia tidak ingin tersaingi kekuasaannya. Dan akhirnya apa? Untuk meluputkan segala sesuatu, untuk meluputkan hal itu, Allah menyuruh orang Majus tadi untuk tidak kembali ke Herodes. Nah, pada waktu orang Majus ini datang mempersembahkan persembahan terbaik, emas, kemenyan, dan mur, itu untuk apa tuh adik-adik? Tadi Kak Lisa bilang, melalui mimpi Yusuf diperingatkan untuk membawa Maria dan anak-anak Yesus ini mengungsi ke Mesir. Lah, lalu bagaimana Kak Lisa? Untuk makan, untuk minum, untuk biaya hidupnya Yusuf, Maria, dan anak-anak Yesus ini. Apakah mereka mempunyai uang banyak? Di Mesir kan bukan hanya 1 hari 2 hari Kak Lisa. Betul adik-adik, memang tidak hanya 1 hari 2 hari. Tetapi Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Yaitu melalui persembahan orang Majus tadi itu. Yang dipersembahkan orang Majus kepada kanak-kanak Yesus yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wah, itu adalah harga, ya kalau ditotal itu adalah jumlah yang sangat besar. Sehingga persembahan tadi itu bisa dipergunakan untuk apa? Membiayai biaya hidup Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus selama di Mesir. Lah adik-adik, pada waktu Yusuf bermimpi, ya, mimpi. Apakah Yusuf menunda-nunda? Tuhan kan bilang, menyingkir ke Mesir, pergi ke Mesir bersama kanak-kanak Yesus, ya, bersama Maria. Apakah Yusuf menunda-nunda? Nak di sini toh Tuhan. Ternyata apa? Yusuf taat. Yusuf taat kepada Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Benar ya. Anak-anak Yesus ini apa? Bisa merasa aman, bisa merasa terlindungi, ya. Meskipun diancam oleh Herodes menyuruh orang-orang untuk membunuh kanak-kanak di bawah 2 tahun, tetapi Allah melindungi kanak-kanak Yesus ini. Allah menolong kanak-kanak Yesus ini melalui orang-orang Majus yang diperingatkan jangan kembali kepada Herodes, ya. Jangan melalui siapa lagi tadi? Yusuf melalui mimpi. Tuhan itu yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Untuk apa? Kanak-kanak Yesus ini, ya, untuk melindungi kanak-kanak Yesus ini. Jadi adik-adik, ya, kita tahu bahwa kita juga menghadapi masalah-masalah, permasalahan-permasalahan. Ya, meskipun kita tidak menghadapi permasalahan akan diancam, dibunuh, ya, tetapi kita tahu, ya, bahwa Tuhan itu tetap menolong kita, ya.
Nah, tapi bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan, baik itu masalah besar, masalah kecil. Nah, adik-adik, kita harus apa? Percaya. Kita harus datang kepada Tuhan, ya. Menyerahkan masalah-masalah kita. Mungkin waktu kita, kalau kita belajar sulit, kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin pada waktu adik-adik sakit, serahkan masalah adik-adik sakit, adik-adik berdoa kepada Tuhan melalui doa, ya. Yaitu adik-adik harus percaya, harus berserah kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak akan apa? Meninggalkan adik-adik. Tuhan tidak akan mengecewakan adik-adik kalau adik-adik mau percaya. Yesus yang 100% Tuhan, 100% manusia, tapi pada waktu dia lahir, mulai dari bayi, mulai dilahirkan, ya, dia sudah menghadapi permasalahan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan anak-anak Yesus ini apa? Diancam akan dibunuh. Tidak. Tuhan juga tadi Kak Lisa cerita menolong, yaitu melalui siapa? Lewat orang-orang Majus tadi yang dia apa? Diingatkan jangan kembali kepada Herodes, ya. Juga melalui siapa? Yusuf, melalui mimpi, ya. Yusuf dan Maria serta anak-anak Yesus harus mengungsi ke Mesir, ya. Di mana Tuhan itu sudah mengadakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya untuk biaya hidup mereka. Tuhan sediakan, yaitu melalui siapa? Orang Majus, persembahan orang Majus tadi. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita. Kalau kita mempunyai permasalahan, kita mempunyai masalah-masalah, mempunyai penderitaan-penderitaan, mari, ya, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan melalui doa kita, dan kita juga harus apa? Percaya, ya. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, papa mamaku yang seringnya bertengkar, ya. Tuhan, tolong Tuhan, kalau aku waktu mau ulangan sulit untuk belajar. Tuhan, tolong, aku sakit. Tuhan, tolong lawat, Tuhan sembuhkan. Ya. Kita berdoa. Ya. Kita menyerahkan masalah-masalah kepada Tuhan kita melalui doa-doa kita. Dan kita percaya, ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menjaga kita. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa setiap kami yang mempunyai masalah-masalah, setiap kami pasti mempunyai masalah-masalah, entah masalah itu besar, entah masalah kecil, entah sakit penyakit, entah masalah keluarga. Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menyerahkan setiap masalah-masalah ini melalui doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya, boleh percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena kami percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku adalah Tuhan yang maha hebat. Tuhanku adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya bahwa Tuhan akan menjagai kami. Tuhan akan melindungi kami, setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Nah, Dedek, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan setiap saat, ya, kita pasti menghadapi masalah. Ya. Tetapi tadi kita mendengarkan firman Tuhan bahwa masalah-masalah itu meskipun kita menghadapi, meskipun kita mempunyai permasalahan, tetapi kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita tidak akan membiarkan kita. Tuhan kita tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan kita pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Melindungi adik-adik, melindungi papa mama, ya, melindungi kakak-kakak. Tuhan pasti menjaga. Jikalau kita mau percaya, kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti sudah mengatur segala sesuatunya. Tuhan pasti akan menjaga. Tuhan pasti akan melindungi. Nah, jadi kita akan pujikan lagu Tak Usah Kita Takut, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku singkar, Yesus peliharaku. Tak usah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari adik-adik kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh menyelesaikan ibadah pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau juga akan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh dimampukan untuk percaya kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk boleh percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga setiap kami. Tuhan pasti akan melindungi kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih.